Orang yang congkak itu selalu menganggap dirinya lebih hebat daripada orang yang lain. Oleh karena itu ada seorang pernah berkata begini, bahwa kecongkakan itu adalah benteng dan puncak kejahatan. Ada orang berkata, kecongkakan adalah benteng dan puncak kejahatan. Nah, kecongkakan itu selalu membawa kepada pendewaan diri sendiri. Dia selalu dirinya memposisikan paling hebat daripada orang yang lainnya. Dan dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dan pembanding itu selalu dirinya lah yang menang di dalam pembanding itu. Nah, saudara perhatikan, kecongkakan ini luar biasa, karena kecongkakan ini juga ditentang oleh Tuhan. Ya, luar biasa jahatnya maksud saya ya. Karena itulah Tuhan menentang orang yang congkak. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6 bisa dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, orang yang congkak ini, dulu ada ya seorang rabi namanya Simeon bin Jokai. Kalau saudara pernah baca buku di dalam kedewasaan, buku judulnya Kedewasaan Rohani, di sana diceritakan bahwa dia menganggap bahwa dirinya itu orang yang paling benar. Dia pernah berkata, kalau di dunia ini ada orang benar itu cuma dua, saya dan anak saya. Selain itu salah semuanya. Nah, ini orang yang congkak luar biasa. Nah, sudah perhatikan ya, kecongkakan itulah yang membuat Nebukadnezar raja Persia yang berkuasa pada waktu itu. Di dalam kitab Daniel diceritakan Nebukadnezar sampai dia masuk dalam posisi yang terendah sebagai manusia. Dia hidup sama seperti binatang. Itu karena kecongkakan. Jadi ketika saudara dan saya congkak, maka saudara sedang menjadi musuhnya Tuhan. Saudara sedang menjadi berlawanan dengan Tuhan. Tuhan itu rendah hati. Oleh karena itu dia inginkan agar semua umatnya rendah hati. Bukankah Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, belajarlah daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita belajar rendah hati, belajarnya dari siapa? Dari Tuhan yang rendah hati. Nah, sikap rendah hati ini yang kemudian Amsal bilang itu akan mendahului kehormatan. Ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan kehormatan. Di dalam Amsal 22 ayat 4 sana ya. Kemudian kerendahan hati itu juga adalah salah satu sifat Tuhan sendiri, dan kita belajar daripada Tuhan. Sehingga kerendahan hati itu membuat kita betul-betul menjadi orang yang dikasihi. Tetapi orang yang congkak itu dibenci oleh Tuhan. Nah, saudara tinggal pilih. Saudara mau belajar dari Tuhan yang rendah hati, atau saudara mau belajar dari kecongkakan, dan saudara akan terus ditentang oleh Tuhan. Nah, ada Santo Agustinus pernah berkata begini, kesombongan itu membuat malaikat menjadi setan, tetapi kerendahan hati membuat manusia menjadi seperti malaikat. Ya. Jadi artinya apa? Artinya menjadi manusia yang sangat berguna di hadapan Tuhan, sangat dikenal oleh Tuhan, sangat-sangat direspeki oleh Tuhan. Oleh karena itu Alkitab berkata di dalam Amsal tadi ayat pasal 3 ya, di sana dikatakan bahwa Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Congkak itu ditentang, tetapi orang yang rendah hati dikasih oleh Tuhan. Pilihannya ada pada saudara, mau belajar rendah hati atau belajar congkak.